Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ibu. Kita masih bertemu di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan masuk bab 5 tentang zat aditif dan adiktif dalam bahan makanan. Sebelum masuk ke materi kita akan bahas dulu apa sih fungsi makanan. Yang pertama, fungsi makanan adalah untuk memperoleh energi. Yang ketiga, untuk pertumbuhan sel-sel baru, untuk mengganti sel-sel yang rusak, dan sebagai penunjang dan pengatur proses di dalam tubuh. Nah, makanan sehat dikatakan makanan sehat ketika mengandung 4 kriteria. Yang pertama, mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian bersifat higienis, suhu normal saat dimakan, lalu tidak sulit dicerna. Nah, pada makanan yang sering kita makan di sehari-hari, biasanya terdapat zat aditif. Apa sih zat aditif? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan atau dicampurkan pada bahan makanan pada saat pengolahan makanan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Berikut ada beberapa contoh zat aditif yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada penyedap rasa, ada gula, ada kecap, dan ada saus. Zat aditif pada makanan ternyata memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsinya adalah untuk memperbaiki tampilan. Contohnya nih, kue. Ketika kita menambahkan zat pewarna ke dalam kue, maka kue tersebut memiliki tampilan yang lebih menarik sehingga warna-warnanya menarik. Kemudian meningkatkan cita rasa. Yang ketiga, memperkaya kandungan gizi. Yang keempat, itu untuk mengawetkan agar makanan tidak cepat busuk. Pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, zat aditif itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada zat aditif alami, ada zat aditif buatan. Disebut zat aditif alami ketika zat aditif itu berasal dari sumber yang alami, yaitu dari alam. Kemudian zat aditif buatan itu sering juga disebut sebagai zat aditif sintetis, itu berasal dari bahan kimia atau buatan pabrik. Ini beberapa contoh zat aditif alami dan buatan. Kemudian zat aditif dikelompokkan lagi berdasarkan fungsinya menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sebagai pewarna, sebagai pemanis, sebagai pengawet, dan sebagai penyedap rasa. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas dulu sebagai pewarna atau zat pewarna. Zat pewarna ditambahkan pada makanan dengan tujuan pertama adalah agar makanan terlihat lebih menarik, kemudian untuk menggugah selera makan. Jenis pewarna ada 2 juga, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, berikut contoh-contoh pewarna alami pada makanan, yaitu kunyit untuk mendapatkan warna kuning, ada daun suji untuk mendapatkan warna hijau, ada buah coklat digunakan untuk mendapatkan pewarna alami untuk warna coklat, dan ada wortel adalah pewarna alami yang digunakan untuk mendapatkan warna kuning atau merah. Nah, pewarna alami ternyata memiliki kelemahan dan kelebihan. Pertama, kelebihan dari pewarna alami adalah aman dikonsumsi, kemudian menghasilkan aroma yang enak dan khas. Namun, kekurangannya adalah pilihan warnanya terbatas. Kemudian, warnanya tidak tajam seperti pewarna pada pewarna sintetis, kemudian tidak praktis. Selanjutnya, ada pewarna sintetis. Berikut contoh-contoh pewarna sintetis pada makanan. Ada tetrazin yang kita gunakan untuk warna kuning, ada amaran untuk warna merah, ada sunset yellow untuk warna orange, ada brilliant blue FCF untuk warna biru. Pewarna sintetis juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah pilihan warnanya banyak, lalu praktis. Sedangkan kekurangannya, pewarna sintetis tidak menghasilkan aroma, ada pewarna yang tidak cocok untuk bahan makanan, ada pewarna yang berbahaya dan menimbulkan penyakit. Apa contohnya? Yang pertama ada pewarna tekstil. Terkadang pewarna tekstil digunakan sebagai pewarna pada bahan makanan. Warna akan tampak mencolok dan bagus, tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan. Apa contoh pewarna sintetis yang dipakai dalam makanan? Ada rodamin B. Rodamin B itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, pada kulit, mata, dan saluran pencernaan, serta menyebabkan kanker hati.
Kemudian ada methanol yellow. Methanol yellow ketika dimasukkan ke dalam makanan dan makanan ini kita makan, maka akan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, pada kulit, mata, serta dapat menyebabkan kanker pada kandungan dan saluran kemih. Selanjutnya, fungsi dari zat aditif tadi sebagai pemanis. Jadi untuk menambahkan rasa manis pada makanan dan minuman. Ada juga dua pengelompokannya, ada yang alami, ada yang buatan. Pemanis alami itu berasal dari buah dan madu. Jika berlebihan akan menyebabkan kegemukan. Hal itu menyebabkan berbahaya bagi penderita diabetes. Di bawah ini ada beberapa contoh pemanis alami, ada tebu, ada gula merah, lalu ada madu. Lalu pemanis buatan. Pemanis buatan punya beberapa sifat atau ciri. Yang pertama, tidak dapat dicerna, kemudian bukan sebagai sumber energi. Contohnya adalah sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartam. Nah, pemanis buatan biasanya punya rasa yang jauh lebih manis daripada pemanis alami. Pemakaiannya berlebihan dapat merangsang dapat merangsang tumor pada kandung kemih. Kemudian dia juga bersifat karsiogenik. Apa itu karsiogenik? Karsiogenik adalah bersifat kanker. Ini beberapa contoh makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan. Nah, jadi jika diperhatikan mungkin ada beberapa contoh minuman atau makanan yang ibu tampilkan di sini yang sering kalian minum. Seperti torpedo ya, ada just juice di sini, ada Oki jelly drink. Nah, ini ternyata semua makanan ini atau minuman ini semuanya mengandung pemanis-pemanis buatan ya, seperti aspartam di sini. Nah, sekian materi kita di pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan sedikit dapat kalian pahami. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.